bahwa ini adalah sesuatu yang pasti kita lakukan di rumah sakit ini, dan ini merupakan suatu langkah yang dapat mencegah sesuatu yang lebih berat, karena dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pasien, kemudian bagaimana intervensi yang akan kita lakukan terhadap pasien ketika kita menemukan kasusnya. Namanya IWS, Early Warning System. Dari namanya aja bisa didefinisikan bahwa dia early, secepat mungkin, warning system. IWS, Early Warning System atau sistem peringatan dini adalah, nah bisa dibaca ya, untuk mendeteksi perubahan pada kondisi pasien yang dapat menunjukkan dari hasil IWS bisa menunjukkan adanya penurunan kesehatan atau disebut dengan deteriorasi atau resiko pada komplikasi. Nah, apa tujuan dari IWS ini? Tujuannya adalah untuk memungkinkan intervensi as soon as possible. Jadi secepat mungkin ketika kita menemukan kasus, bukan berarti langsung code blue, tetapi bagaimana kita bisa mencegah supaya code blue ini nggak terjadi. Nah, itulah tujuan daripada IWS itu. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah mendengar atau mungkin juga sudah pernah melakukan juga bahwa klasifikasi IWS itu ada beberapa. Nah, yang mungkin akan kita kerjakan di rumah sakit ini adalah 3 ini, yaitu National Early Warning Score atau NEWS, kemudian yang kedua Pediatric Early Warning Score atau PIWS, kemudian yang ketiga Modified Obstetric Early Warning Score atau MOEWS. Nah, mungkin di sini yang sudah pernah, ada nggak yang sudah pernah melihat dari 3 klasifikasi IWS ini? Memang selama ini juga yang biasanya diterapkan di rumah sakit lebih kepada pasien-pasien dewasa saja. Jadi ternyata IWS ini sendiri itu berbeda-beda tergantung pada jenis pasiennya, yaitu apakah dia dewasa, kemudian apakah dia anak-anak, atau apakah dia dewasa dengan kondisi yang pregnant. Kita nanti akan bahas satu persatu bagaimana sih skor-skor yang ada di dalam IWS ini. Yang pertama, NEWS, National Early Warning Score atau NEWS adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan scoring untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Jadi ini definisinya ya. Sebenarnya semua sistem skor itu tuh definisinya sama, yaitu suatu alat deteksi secara dini. Bedanya nanti apa? Kita lihat slide berikutnya. Ini dia. NEWS hanya digunakan pada pasien dewasa berusia 16 tahun atau lebih. Kemudian tujuannya untuk mengakses penyakit akut, mendeteksi adanya penurunan klinis, kemudian menginisiasi respon klinis yang tepat, waktu dan sesuai. NEWS tidak digunakan pada yang pertama usia kurang dari 16 tahun. Jadi mungkin selama ini semua anak-anak yang kita hitung skor IWS-nya menggunakan sistem yang sama. Ternyata sistem IWS itu beda-beda. Yang pertama, tidak digunakan pada usia kurang dari 16 tahun. Yang kedua, tidak digunakan pada pasien dengan hamil, pregnancy. Kemudian yang ketiga, untuk pasien PPOK sebenarnya sama-sama menggunakan NEWS, tapi nanti ada modifikasi. Nanti bisa kita lihat di tabelnya. Kemudian NEWS juga dapat diimplementasikan untuk assessment pre-hospital. Jadi saya tadi mengatakan bahwa teman-teman mungkin sudah punya banyak pengalaman bekerja di rumah sakit, baik di in-hospital atau di pre-hospital. Dan NEWS ini bisa digunakan untuk satu alat sistem scoring yang bisa mendeteksi adanya perubahan status kesehatan, sehingga nanti bisa kita menginisiasi respon klinis yang tepat waktu dan sesuai. Ini dia tabelnya, ya. Jadi scoring NEWS ini yang pertama, yang pasti usia di atas 16 tahun, kemudian tidak hamil. Nah,
Di sini ada parameter, kemudian ada skor. Skor 0123, skor 0123. Jadi di tengahnya warna hijau. Untuk menghitung sistem skornya kita lihat dari physiological parameter. Jadi ada beberapa parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini digunakan dilihat dari klinis pasien yang kita nilai, mulai dari respiratory rate sampai dengan di temperatur. Bedanya apa dengan yang pertama tadi pada pasien PPOK? Nah di sini dia bedanya. Pada pasien PPOK bisa dilihat ya, ada SpO2 scale 1, ada SpO2 scale 2. Nah, pada pasien PPOK kita menggunakan SpO2 scale 2. Jadi pada pasien PPOK target untuk poin 3 itu tuh berbeda. Pada pasien PPOK dikatakan dia mendapatkan skor 3 jika saturasinya kurang atau sama dengan 83. Berbeda dengan pasien non PPOK. Pada pasien non PPOK dia mendapatkan skor dikatakan jelek itu jika dia kurang atau sama dengan 91. Jadi kedua hal ini disesuaikan terhadap pasien yang kita temui. Kenapa pada pasien PPOK itu target saturasinya itu tuh lebih rendah? Karena pada pasien PPOK memang normalnya dia saturasinya lebih rendah. Jadi memang targetnya kita disesuaikan dengan normalnya saturasi pada pasien kita, seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dilihat ya, untuk IWS sendiri itu disesuaikan lagi, dia menggunakan oksigen atau dia air bar atau udara atmosfer. Itu nanti poinnya akan berbeda-beda. Nah setelah poin ini kita hitung semua, kita skor, kemudian baru kita menemukan total skornya. Kita masukkan ke dalam tabel. Kalau di sini kan sudah ada di dalam Apexa. Otomatis ya. Jadi bisa dilihat berdasarkan warna atau berdasarkan angka. Warna ada warna hijau, kuning, ini warna apa namanya? Orange dan merah. Sudah ada tulisannya. Dimana di sini bisa dilihat ya, semakin tinggi skornya artinya itu semakin jelek. Dimana warna merah itu memiliki interpretasi yang lebih buruk atau lebih berat dibandingkan yang orange. Dimana ketika interpretasinya lebih buruk, tentu ekstrimnya akan berbeda-beda. Nah, slide berikutnya bisa kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan total scoring dari news. Ini dia. Ini nanti bisa dibaca. Tapi yang jelas untuk teman-teman, kenapa sih sebenarnya rumah sakit ini juga mengharapkan untuk supaya mengerti? Karena keberhasilan dari ini kan sebenarnya sebelum masuk ke dalam fase code blue. Code blue itu tidak akan berhasil jika deteksinya tidak dilakukan secara early. Dan dikatakan juga bahwa prognosis keberhasilan code blue itu akan menurun jika pada tindakan awalnya itu tuh terlambat, yaitu itulah IWS itu. Jadi disesuaikan ya, apa yang harus kita lakukan disesuaikan dengan total dari IWS yang kita dapatkan atau warna yang kita interpretasikan. Misalnya hijau pasien dalam kondisi stabil, artinya pasien ini memang akan mendapatkan perlakuan ya seperti orang sakit pada umumnya. Pemeriksaan sesuai dengan SIM. Kemudian bagaimana dengan warna merah? Aktifkan kodu, lakukan tata laksana kegawatan, monitor vital sign setiap jam, dokter jaga dan DPJV harus berada di samping pasien. Nah ini beberapa kali kita mendapatkan laporan pasiennya tiba-tiba, itu yang nggak bisa diterima. Nah tiba-tiba ini yang nggak bisa diterima. Mungkin tiba-tiba di IGD masih masuk akal, tapi kalau di bangsal sudah tidak mungkin. Jadi tiba-tiba datang ya wajar, tapi sudah di IG di bangsal, karena seharusnya akan menjadi pertanyaan kita adalah apakah pasien ini sebenarnya layak dirawat di bangsal? Karena kalau dia layak dirawat di bangsal, maka tidak ada kata-kata tiba-tiba tanpa ada perubahan dari scoring ini. Oke, lanjut.